Fakta bahwa bahasa Arab adalah bahasa tertua dan memiliki kosakata terbanyak yaitu lebih dari 12 juta kata, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dengan kosakata paling banyak dibandingkan bahasa lain di dunia. Bahkan oleh sebagian orang diklaim sebagai bahasa yang masih memiliki kosakata bahasa Adam. Benarkah klaim ini? Agar Anda memahaminya, marilah kita dengarkan bersama pendapat Notebook LM. Pernah kebayang nggak? Ada satu bahasa yang kosakatanya tuh super luas. Saking luasnya, kamus bahasa lain jadi kayak buku catatan kecil di sebelahnya. Nah, hari ini kita bakal bedah bahasa yang luar biasa ini. Coba deh kita mulai dengan tebakan simple. Kira-kira ada berapa banyak kata di kepala Anda sekarang? Rata-rata orang dewasa itu aktifnya pakai sekitar 20.000 sampai 35.000-an kata. Kalau yang jago banget, mungkin bisa sampai 70.000. Oke? Coba ingat-ingat angka itu ya. Oke, sekarang lihat angka ini. 12.300.000. Gila kan? Ini bukan jumlah kata di satu perpustakaan loh. Angka ini benar-benar ngancurin tebakan kita tadi. Sebagai perbandingan aja nih, kamus Oxford yang tebelnya minta ampun itu cuma punya sekitar 600.000 kata. Jadi, angka apa ini sebenarnya? Yup, ini adalah jumlah kosakata aktif dari satu bahasa aja, bahasa Arab. Pertanyaan selanjutnya jelas bukan berapa banyak lagi, tapi gimana caranya? Kok bisa satu bahasa punya segitu banyak kata? Jawabannya bukan karena minjem dari bahasa lain, tapi karena bahasa ini membangun kata-katanya sendiri. Nah, yang perlu kita pahami, kekayaan kata ini bukan hasil comot sana-sini selama ribuan tahun. Bukan, ini semua hasil dari sebuah sistem internal yang rapi banget, logis, dan presisi. Anggap aja kayak ada sebuah algoritma bahasa yang canggih, semacam mesin pembuat kata yang terpasang langsung di dalam tata bahasanya. Oke, jadi gimana cara kerja mesin ini? Yuk kita bongkar mesinnya. Komponen utamanya adalah apa yang disebut sistem akar dan pola. Inilah fondasi dari 12 juta kata tadi. Nah, disinilah bedanya. Kalau di bahasa Indonesia, kita punya kata dasar tulis kan, itu udah jadi kata, udah bisa diucapin. Kalau di bahasa Arab, fondasinya itu lebih abstrak lagi. Bentuknya itu akar dari 3 huruf konsonan yang isinya cuma konsep inti, kayak DNA dari sebuah makna. Dan akar ini belum bisa diucapin. Biar gampang, kita pakai satu contoh aja ya, 3 konsonan, K, T, B. Konsep inti dari KTB ini adalah, ya semua hal yang berhubungan sama tulis-menulis. Coba bayangin 3 huruf ini kayak adonan kue yang masih mentah. Oke, sekarang adonan KTB ini mau kita masak. Caranya, kita masukin ke cetakan vokal yang beda-beda. Kalau kita pakai satu cetakan, jadilah kataba. Artinya, dia telah menulis. Ganti cetakannya, jadi katib. Orangnya, si penulis. Pakai cetakan lain, jadinya kitab, bendanya, yaitu buku. Bahkan tempatnya juga bisa, maktabah, perpustakaan. Kelihatan kan benang merahnya? DNA KTB-nya kedengeran jelas di semua kata itu. Jadi, prosesnya itu kayak di pabrik, efisien banget. Pertama, ambil akar konsepnya. Kedua, pilih cetakan atau polanya sesuai fungsi yang kita mau. Ketiga, gabungin. Dan, voila, lahirlah satu kata baru yang logis. Nah, inilah mesin pembuat kata yang tadi kita bicarakan. Oke, sistemnya emang keren dan rapi. Tapi, kok bisa sampai jutaan kata? Nah, jawabannya ada di matematika. Karena sistem ini kerjanya bukan cuma nambahin kata, tapi melipat gandakan. Gini cara ledakannya terjadi. Dari satu akar, mungkin bisa jadi sekitar 15 kata dasar. Tapi itu baru pemanasan. Setiap kata kerja dari situ dikalikan lagi dengan 3 bentuk waktu. Lampau, sekarang, perintah. Terus hasilnya dikali lagi sama jumlah orangnya. Tunggal, jamak, dan ini yang unik. Ada bentuk ganda buat 2 orang. Udah? Belum. Semua itu dikali lagi sama 2 gender. Jadi kebayangkan setiap langkah itu melipat gandakan jumlah kata secara eksponensial. Artinya, satu akar kata aja bisa pecah jadi ratusan variasi. Nah, sekarang bayangin, kalikan itu dengan total ada sekitar 12.000 akar kata dalam bahasa Arab. Dan, boom, ketemulah angka 12,3 juta itu. Ini bukan sulap, ini murni matematika linguistik. Biar makin kebayang betapa uniknya sistem ini, coba deh kita bandingin sama pendekatan yang sebaliknya, yaitu minjam kata dari bahasa lain. Contoh paling gampangnya, bahasa Inggris. Lihat deh, di sisi Arab, dari akar ALM yang artinya pengetahuan, kita dapat kata-kata yang bunyinya mirip semua, kayak satu keluarga. Ilm, alim, mu'alim. Sekarang kita lihat sisi bahasa Inggris.
buat konsep melihat. Kata kerjanya see, asalnya dari bahasa Jermani kuno. Kata sifatnya visual, minjem dari Latin. Terus nama dokternya ophthalmologist, ngambil dari Yunani. 3 kata, 3 sumber, bunyinya beda-beda semua. Nggak ada hubungan keluarganya sama sekali. Nah, inilah beda utamanya. Bahasa Arab itu ibaratnya mandiri. Dia jarang banget minjem dari luar. Dia lebih milih memeras semua potensi dari akar-akar katanya sendiri. Hasilnya, jaringan makna yang rapi dan gampang ditebak. Kalau kita kenal akarnya, kita bisa nebak-nebak artinya. Oke, kita udah lihat gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi. Terus kenapa? Emangnya apa efek dari sistem kayak gini ke cara orang melihat dunia? Ternyata, efeknya besar banget. Ingat kan akar kata yang tadi kita bahas? ALM, yang konsepnya tentang pengetahuan atau ilmu. Nah, ini dia bagian yang bikin merinding. Dari akar yang sama, ALM, yang ngasih kita kata ilmu, lahir juga kata alam. Dan tahu artinya alam? Artinya adalah dunia atau alam semesta. Ini udah bukan sekedar tata bahasa lagi, ini tuh filosofi yang menyatu dalam bahasa sehari-hari. Seolah-olah dalam source code-nya bahasa Arab, alam semesta itu didefinisikan sebagai sesuatu yang diciptakan untuk diketahui, sesuatu yang ada untuk kita pelajari. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau seandainya bahasa yang kita pakai sehari-hari mendefinisikan dunia ini sebagai sebuah buku yang nunggu buat dibaca, kira-kira gimana cara kita memandang dunia besok pagi? Ini jadi pengingat yang kuat banget kalau bahasa itu bukan cuma alat buat ngejelasin realitas, bahasa juga ikut membentuk realitas itu sendiri.